Oke teman-teman, ini adalah video yang kedua. Jadi kita langsung saja untuk memperbaiki, atau sedikit saya bakalan menjelaskan kepada teman-teman step by step atau langkah demi langkah memperbaiki TV ada suara, tidak ada gambar, atau lampu backlinknya hidup. Seperti ini, TV sudah hidup ya, TV sudah hidup, backlinknya hidup ya, menyala. Nah, langkah pertama tentunya kita akan mengecek tegangan. Jadi dari televisi ini, kalau khusus yang ini ada yang namanya subpower. Ini adalah subpower standby 5 volt, yang mana ini diodanya ya, yang mana 5 volt ini mengirimkan tegangan ke chipset, kemudian chipset nanti memberikan induksi memberikan trigger ya, atau sinyal setelah kita pencet power, atau kalau udah otomatis dia akan menghidupkan tegangan standby lagi, tegangan 12 dan 24 ya, karena di trigger dari mainboardnya ya, dipicu oleh mainboardnya. Seperti 24 itu lari ke inverter, kemudian 12 volt dan lain-lain itu lari ke sini. Nah, salah satunya yaitu ke timing control ya. Timing control itu yang harus kita perhatikan adalah tegangan utama yang lari ke T-con ya, dari mainboard. Nah, seperti ini itu ada yang namanya kabel warna merah ya, warna merah yang paling pinggir kalau soket seperti ini. Atau kalau Anda nggak tahu, Anda bisa melihat dari timing control ya. Timing control, nah ini sebelah kiri untuk Samsung ya. Kita cari fuse nya, fuse gede. Nah, ini di sebelah kiri. Ada kalau LG dan yang lain ada di sebelah kanan. Oh, berarti sebelah kanan yaitu adalah voltase utamanya atau tegangan utama untuk timing control. Nah, perhatikan juga untuk inch dari panel. Ada yang menggunakan 5 volt, bahkan yang kecil ada yang 3,3 volt saja untuk timing control ya, supply utama untuk ke timing control. Oke. Selanjutnya, kalau kita sudah tahu tegangan utamanya, kita ukur ya. Kita ukur supply ke timing controlnya. Kalau yang ini 12 volt di sini, di outnya dari fuse. Nah, itu ada sebesar 12 volt. Jika terjadi konsleting di areal DC to DC, maka biasanya fuse ini sering putus. Input ada, output ada dari fuse ini. Oke, berarti fuse-nya baik-baik saja. Oke, langkah kedua, karena di televisi LCD ataupun LED itu harus menyapli pada bagian panel. Jadi panel itu kan kalau kita sebut yang kanan kiri itu adalah row ya, atau gate-nya ya. Dan untuk dari atas ke bawah atau bawah ke atas disebut kolom ya, kolom. Nah, kolom itu tidak ada, belum saya jumpai dual kolom atau yang di bawah ada di atas ada, nggak ada ya, saya belum jumpai dual kolom. Yang ada dual row itu ya, dual row. Nah, itu untuk menghasilkan gambar itu harus mempunyai tegangan mulai dari yang tertinggi kemudian tegangan sampai yang terkecil, baik untuk supply ke bagian kolomnya ataupun supply ke bagian row-nya ya. Salah satu yang lari atau untuk supply ke row yaitu seperti PGH atau VON, kemudian VGL, kemudian Vcom, kemudian 3,3 volt. Nah, yang utama itu 3,3 volt dulu kita cari. 3,3 volt. Ntar saya nyari, biasanya ada di kaki ini, ada tulisannya.
Nah, 3,3 volt ini nanti akan mengirim sinyal atau supply ke IC timingnya ini. Nanti IC timingnya ini baru memberi umpan. Biasanya kalau di TV yang lain atau Tikon lain itu adanya istilahnya enable. Nah, ini ada 3,3 volt. Oke. Kemudian PCC nya oke ya. Kemudian selanjutnya kita cari tegangan tinggi. Nah, ini adalah PAA atau PDD. Yang PDD ini mensuplai kepada kolom atau IC chop yang ada di bawah sini. Seperti salah satunya ke IC gamma ini. Dan kita cek untuk PGH ya. PGH ataupun V-on. Kalau di sini disebut V-on. Oke, V-on ada normal ya teman-teman ya. Kemudian PDD PDD yang tadi ya sama saja. Kemudian kita cari lagi sinyal-sinyal, karena PGH dan V-on itu masuk ke IC ini, IC level shifter. Nah, jika yang dinamakan di timing control itu ada IC level shifter, berarti televisi ini menggunakan dual row ya. Dimana-mana saya jumpai kalau udah mempunyai IC level shifter itu pasti dapat dipastikan itu menggunakan dual row atau jalur CKP CKPB kalau Samsung, atau kalau di LG disebut CLK 1 sampai 6 itu untuk sinyalnya. Kemudian untuk panel AO disebut HC1 dan seterusnya ya. Dan untuk tegangan datanya yang seperti LC1 LC2, kemudian di LG itu disebut EPEN dan ODD. Nah, itu semuanya adalah driver row. Tapi berbeda lagi dengan panel Samsung. Ini adalah panel Samsung, dia tidak ada tegangan tinggi yang masuk langsung ke panel seperti LC1 LC2, melainkan hanya sinyal-sinyal data seperti ini CKP1 ya, CKP2. Nah, tegangannya sama semua ya. Tegangannya sama. Tegangan semua sudah normal ya. Kita cek tegangan normal, nggak ada yang janggal ya. Kalau yang janggal seperti kita ukur seperti PO atau PGH tadi, kalau dia ngedrop berarti ada yang short. Nah, sementara ini semuanya normal, mulai dari tegangan terkecil hingga tegangan tertinggi ya. Supply untuk gamma, kemudian supply untuk ini gamma, maaf saya salah. Supply untuk gamma ada, kemudian ke IC level shifter ada, ke SDRAM ada, ke IC EEPROM ada 3,3 volt. Dan ini adalah IC DC to DC atau IC pembangkitnya atau burst up-nya, semuanya normal. Apalagi nih gitu ya. Nah, langkah selanjutnya coba kita ukur sinyal ya. Sinyal dari mainboard. Biasanya setidaknya itu voltasenya itu, tegangannya itu antara 1 dan 0,1 ya. Di bawah 1 maksudnya, di bawah 1 volt. Nah, coba kita ukur dulu ya. Langkah selanjutnya, jangan bingung ya. Jangan bingung. Nah, di sini seperti ini. Ini adalah data sinyal ya yang diumpankan dari mainboard. Ini ada berapa test point? 1 2 3 4 5 pasang, teman-teman. Kita ukur saja di kaki-kaki poin-poinnya ini. Nah, nggak ada teman-teman ya, nggak ada. Lanjut, nggak ada. Kemudian nggak ada. Kemudian nggak ada ya teman-teman ya, nggak ada. Nah, bisa jadi ini dari mainboardnya ya teman-teman ya. Dari mainboardnya itu tidak mengirimkan sinyal gambarnya, sinyal LVDS-nya ke timing control. Nah,
biasanya ya kalau nggak ada voltase itu tadi berarti ya nggak ada sinyal ya. Mungkin 80% permasalahannya itu ada di mainboard ya. Kita perhatikan lagi, kita colokkan antena atau AV ya, ada suara nggak? Kalau nggak ada suara bisa jadi kita curigai dari mainboardnya setelah kita cek sinyal ini tadi ya. Jika ada sinyal ya, kita ukur kok ada sinyal ya, kemungkinan kerusakan itu masih di panel atau di T-con ini. Nah sekarang kita perhatikan panel apa yang sedang kita kerjakan sekarang ini kan. Nah, karena ini adalah Samsung ya, bukan TV yang menggunakan COP atau data sinyal di samping, dimana level shifternya itu ada di COP-nya itu ya, itu beda lagi ceritanya ya. Jadi biasanya tegangan dari sini ya, ketika mainboardnya sudah bekerja kita bisa mengukur di outputnya ini ada test point ML on rep, ini biasanya masih bisa diukur ya, masih bisa diukur. Nah, seperti ini ya, itu bisa diukur 1,21, sementara untuk inputnya itu tidak ada ya, berarti timing control ini sudah bekerja ya, karena dia nggak ada sinyal ya gambar otomatis dia ngeblank. Oke. Kita akan coba menggunakan mainboard yang lain ya untuk uji coba pada panelnya. Oke, saya siapkan dulu teman-teman. Jadi saya sudah menyiapkan mainboard ya untuk memastikan kerusakan ada di mainboard ini ya. Ini posisi sudah saya hidupkan ya teman-teman ya. Nah sekarang kita coba ukur data sinyal setelah mainboardnya kita hidupkan ya. Kalau tadi menggunakan mainboard itu nggak ada voltase yang terukur di input dari timing control ini, dari jalur RPDS. Jadi Anda bisa melihat itu ada jalur ya tadi. Oke, nah coba saya ukur dulu seperti ini. Nah itu ada tegangan 1 volt, 1,2. Nah sampai ke ujung sini itu semuanya ada tegangan 1, sekian. Nah menandakan kalau mainboardnya ini mengirimkan sinyal ya teman-teman ya, mengirimkan data sinyal. Sekarang coba kita lihat penampakan di TV-nya. Kita lihat penampakan di TV-nya. Itu biasanya ada gambar. Nah, ada gambar tulisan Polytron keadaan ngeklis. Karena sinyalnya ya, data LVDS formatnya belum disetting. Nah, itu ada kayak semut ya, semut karena tidak ada sinyal seperti itu ya teman-teman. Nah, berarti ini kita sudah ketahuan ya, kita ketahuan di mana permasalahan yang sebenarnya sehingga TV ini tidak ada gambarnya ya, yaitu di mainboard ya. Di mainboard itu bisa dari IC ini ya, rusak, atau ada voltase yang tidak bagus ya, seperti tegangan 5 volt, 3,3 volt, pikornya ya seperti 1,2, kemudian 1,8, atau bisa dari EEPROM-nya ya, atau bisa dari SD RAM-nya. Itu banyak penyebab di situ. Nah, jadi karena durasinya sudah cukup lama, mungkin kalau ada waktu nanti saya buatkan video part ketiga untuk perbaikan pada mainboardnya yang rusak ini. Dimana sih sebenarnya masalahnya? Atau kalau mau mudah ya Anda bisa ganti satu blok ya, nggak pening-pening,
TV ini paling banyak yang jual biasanya karena paling sering rusak panelnya ya teman-teman ya. Nah, nggak begitu sulit untuk nyari pada mainboard Polytron ini. Oke, mungkin sini saja ulasan dari saya bagaimana caranya melakukan pengukuran ketika ada lampu latar hidup kemudian tapi gambarnya tidak keluar. Ini untuk kasus yang satu ini, tetapi beda pula dengan panel-panel yang lain, seperti ada yang menggunakan kuping, ada yang dual kuping. Itu apa kerusakannya bolehlah sama, tapi terkadang tempat dan penyelesaiannya berbeda. Oleh karena itu jangan sampai Anda ketinggalan. Subscribe dan lonceng dan tonton video-video saya yang terdahulu agar bisa menambah wawasan kita semua. Semoga barokah. Cukup sekian dari saya dulu, sampai ketemu di video yang lainnya. Sukses selalu buat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.